gini, saya dan Mas Andi udah lama banget nih kita dialog mengenai ini dari 2014 kali Mas Andi. Kalau kita bicara 2014 gitu, siapa sih yang nyangka gitu kalau misalnya dekakorn di Indonesia bisa diserap oleh market gitu ya. Kita lihat kemarin IPO yang terbesar, dana yang digalang itu sekitar $1,5 miliar loh. Ya kan? Siapa yang nyangka gitu. IPO kita siap untuk mengabsorb gitu ya, yang namanya nilai IPO segitu besar. Kemarin Goto juga kurang lebih sama jumlahnya gitu kan, kurang lebih $1 miliar ke atas gitu kan ya kan. Ini berarti market kita siap banget gitu. Market kita tuh di envy lah oleh para stock exchange di Asia Tenggara gitu ya, di mana kita memiliki unicornnya, kita memiliki pasar retail yang cukup ini, meskipun nih saya bilang nih, meskipun kita masih perlu mengedukasi pasar gitu ya, apa sih unicorn startup itu gitu ya, kenapa sih masih rugi gitu kan. Tapi kan dengan adanya public expose dari setiap perusahaan dekakorn atau unicorn yang melantai di bursa kan, masyarakat belajar gitu. Dan tentunya saya sih merasa seperti ini, siapa sih yang nyangka ada path to exit gitu untuk startup di Indonesia gitu kan. Ya, 10 tahun yang lalu kan hampir nggak ada gitu, hampir tidak mungkin gitu. Ya kan? Dan kita lihat juga pasar modal di Singapura tidak sebesar di Indonesia gitu. Ya kan, dan Singapura as a financial hub of Southeast Asia gitu ya, tidak memiliki volume seperti di Indonesia. Jadi menurut saya sih jelas the next IPO kita tahu akan ada Blibli kalau nggak salah ya kan, Traveloka akan menyusul gitu, terus beberapa unicorn yang lain pasti juga akan melantai di bursa Indonesia gitu, dan menjadi pilihan bagi startup di Indonesia untuk melantai di bursa sendiri gitu kan. Nah ini berarti kita membawa kembali nilai value yang selama ini mungkin di-create di luar gitu. Kita lihat entity unicorn kan ada di luar gitu kan. Sekarang kembali lagi ke Indonesia. Nah, betul sekali. Tapi yang menjadi pertanyaan dan tentunya juga mungkin bisa dijawab dengan Mas Andi begitu. Yang menjadi pertanyaan para investor biasanya adalah soal ya kekuatan finansial, keuangan dari sebuah perusahaan yang melantai di bursa. Khususnya mungkin kalau fintech atau mungkin juga startup yang dekakorn begitu yang menjadi melakukan initial public offering di bursa adalah soal laporan keuangannya. Nah, bagaimana tentunya ya startup dekakorn, unicorn ini bisa menjawab tantangan tersebut dari para investor untuk lebih meyakinkan untuk ya bisa dikatakan berbicara future, masa depan, menawarkan masa depan yang lebih baik dengan ekosistem yang mereka miliki. Ya, jadi betul. Kuncinya adalah tadi sampaikan Mas Niko juga adalah bagaimana mengeducate para investor yang masuk melalui bursa efek gitu ya. Karena yang kita lihat itu dari startup itu adalah bukan hanya bahwa dia sekarang negatif gitu ya, merah gitu ya performancenya, tapi kita lihat ada path to profitability-nya gitu ya. Kalau memang dia punya traction bagus gitu kan, kemudian kita lihat growth-nya signifikan, kemudian apabila salah satu contohnya marketing OPEX-nya dihilangkan dan dia menjadi positif, itu adalah potensi sangat besar bahwa dia perusahaannya akan sukses di depan. Nah, jadi IPO itu mungkin salah satu KPI juga nih dari investor private seperti venture capital. Karena venture capital tentu salah satunya pengen exit dan melihat pengen menunjukkan bahwa perusahaan ini bisa diterima sama market gitu ya. Jadi kalau memang valuasi naik, sahamnya diabsorb, artinya perusahaan itu diterima oleh market ya. Kemudian bagi pasar modal di Indonesia juga itu akan memberikan banyak manfaat karena investor pun dia akan punya variasi untuk invest lebih banyak. Orang yang pengen dia appetite untuk resikonya tinggi, dia bisa akan masuk di startup. Nggak perusahaan itu aja dari dulu gitu ya, nggak berubah-ubah yang top 20, top 45-nya seperti itu. Nah, even di Amerika pun kemarin kan difasilitasi banyak spek di sana ya, membantu startup untuk masuk ke bursa efek lebih mudah gitu ya. Tetapi memang ujung-ujungnya adalah pasar modal itu kan nggak selalu dipengaruhi oleh underlying performansi dari si perusahaan itu sendiri gitu ya. Makroekonomi, kemudian masalah sentimen pasar itu juga sangat penting gitu terhadap naik turunnya harga. Jadi makanya yang paling penting sih dalam melakukan launching IPO ke depan adalah kita bisa melihat timingnya kapan yang paling tepat. Kemudian bagaimana story-nya behind IPO itu sehingga orang bisa ngerti gitu. Oh, memang tujuannya adalah jangka panjang seperti apa ke depannya. Mungkin